Soal nomor 16. Uji laboratorium terhadap sampel darah seorang ibu menunjukkan kadar LDL melebihi normal dan kadar HDL kurang dari normal. Jika kadar LDL tinggi, maka akan mempersempit pembuluh darah karena terserang penyakit A. Sklerosis, B. Arteriosklerosis, C. Trombosis, D. Aterosklerosis, E. Hipertensi. Fungsi dari kolesterol cukup baik untuk tubuh jika kadarnya normal, yaitu di bawah 150. Jenis kolesterol ada dua, yaitu LDL dan HDL. Jika kadar LDL melebihi normal dan kadar HDL kurang dari normal, maka dapat disimpulkan bahwa orang tersebut menderita aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan penyakit akibat penimbunan lemak di pembuluh darah. Jawaban yang tepat pada soal nomor 16 adalah D. Soal nomor 17. Perhatikan gambar percobaan berikut. Cahaya matahari berperan dalam mengendalikan hampir semua tahap pertumbuhan, mulai dari perkecambahan, pertumbuhan batang dan daun, hingga respon gerak tumbuhan. Kesimpulan dari gambar percobaan di atas adalah A. Tanaman A mampu melakukan fotosintesis secara optimal. B. Cahaya menghambat pertumbuhan tanaman A. C. Cahaya menghambat pertumbuhan tanaman B. D. Cahaya tidak berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman A dan B. E. Pertumbuhan tanaman B lebih cepat daripada tanaman A. Tanaman A adalah tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap. Tanaman itu mengalami proses etiolasi, yaitu proses pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap. Hormon auksin di tempat yang gelap akan bekerja secara optimal, sedangkan tanaman yang B diletakkan di tempat yang terang, pertumbuhannya terhambat, karena cahaya merusak hormon auksin. Kesimpulan dari gambar percobaan di atas adalah cahaya dapat menghambat pertumbuhan tanaman yang B. Jawaban yang tepat pada soal nomor 17 adalah C. Soal nomor 18. Perhatikan struktur sel di bawah ini. Fungsi dari organel bertanda X di atas adalah A. Tempat sintesis protein, B. Tempat respirasi sel, C. Tempat fotosintesis, D. Berperan dalam proses pembelahan sel, E. Penghasil enzim. Organel yang bertanda X di atas adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel atau tempat pembentukan energi. Jadi, jawaban yang tepat pada soal nomor 18 adalah B. Soal nomor 19. Perhatikan proses transport membran berikut. Berdasarkan gambar di atas, mekanisme pengeluaran bahan sel dari dalam sel menuju keluar sel dengan cara yaitu bahan sisa terkumpul dalam suatu kantung atau vesikula membran di dalam sitoplasma, kemudian kantung tersebut bergerak ke permukaan sel,
selanjutnya mengosongkan isinya keluar sel, disebut sebagai proses A. Transport pasif, B. Endositosis, C. Eksositosis, D. Difusi, E. Imbibisi. Berdasarkan gambar di soal, proses transport membran yang terjadi adalah eksositosis. Eksositosis merupakan mekanisme pengeluaran bahan sel dari dalam sel menuju keluar sel dengan cara yaitu bahan sisa terkumpul dalam suatu kantung atau vesikula membran di dalam sitoplasma. Kemudian, kantung tersebut bergerak ke permukaan sel, selanjutnya mengosongkan isinya keluar dari sel. Jawaban yang tepat soal nomor 19 adalah C. Soal nomor 20. Perhatikan diagram percobaan berikut ini. Mekanisme transport membran yang terjadi pada gambar tersebut adalah A. Perpindahan molekul-molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah baik melalui membran plasma maupun tidak. B. Perpindahan molekul melewati membran semipermeabel dari larutan yang konsentrasi airnya tinggi ke larutan yang konsentrasi airnya rendah. C. Proses pemasukan zat ke dalam sel. D. Transport ion melewati membran plasma yang melawan gradien konsentrasi sehingga memerlukan energi. E. Perpindahan molekul-molekul, senyawa, atau ion yang memerlukan energi untuk memompa molekul melewati membran dengan melawan gradien konsentrasi. Mekanisme yang terjadi pada soal nomor 20 adalah proses osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul melewati membran semipermeabel dari larutan yang konsentrasi airnya tinggi ke larutan yang konsentrasi airnya rendah. Jawaban yang tepat pada soal nomor 20 adalah B.